Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Dia Kartika Sari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami, mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022, di sini kami akan memaparkan mengenai materi katabolisme asam lemak. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 kelas Indralaya A dengan saya, Nia Damiati, NIM 06 09 118 2227 059. Saya Emilia Prananda dengan NIM 0609 11822227002. Saya Aulia Lisan Putri dengan NIM 0609 1182 227008. Lanjut, Min. Adapun tujuan pembelajaran dari materi katabolisme asam lemak ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Asam lemak merupakan asam organik yang terdiri atas rantai hidrokarbon lurus yang pada satu ujungnya mempunyai gugus hidroksil atau COH dan pada ujung lainnya memiliki gugus metil atau CH3. Asam lemak merupakan asam lemah dan dalam cairan terdisosiasi sebagian. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Katabolisme asam lemak dilakukan dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Reaksi ini terjadi pada reaksi pencernaan secara kimiawi dengan menggunakan bantuan enzim lipase. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak terlebih dahulu akan mengalami dua tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah beta oksidasi, yang kedua siklus Krebs, dan yang terakhir adalah sistem transport elektron. Adapun sampel yang kami gunakan pada materi ini yaitu kacang tanah, keju, dan juga alpukat. Kemudian, prosedur dalam proyek kali ini yang pertama adalah carilah dan pahamilah materi mengenai katabolisme asam lemak. Kedua, carilah sumber bahan pangan di sekitar Anda yang mengandung asam lemak. Ketiga, dokumentasikanlah sumber bahan pangan tersebut. Dan yang keempat, edit video dengan semenarik mungkin. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama ada kacang tanah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram kacang tanah kering mengandung lemak total sebanyak 42,7%. Dilansir dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbian, kandungan asam lemak dalam kacang tanah terdiri atas yang pertama ada asam oleat, yakni sebesar 37%, asam linoleat sebesar 41,2%, dan yang ketiga ada asam benenat sebesar 3%. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram keju lemak, total sebanyak 20,3%. Dilansir dari medianality.com, keju mengandung asam lemak omega 3, asam lemak propionat, dan susu sapi yang mengandung asam lemak miristat. Sebuah alpukat setidaknya mengandung sekitar 4 gram lemak jenuh, 3,6 gram lemak tak jenuh, dan 26 gram lemak tak jenuh tunggal, serta 30 gram lemak. Sebagian besar kalori di dalam alpukat berasal dari lemak. Baiklah, aktivasi. Pada tahap ini, asetil koenzim A sintes akan mengkatalisis ikatan tioster antara gugus karboksil asam lemak
dan gugus sel koenzim A untuk menghasilkan asil lemak koenzim A. Pada tahap ini membutuhkan satu molekul ATP. ATP akan mengalami penguraian menghasilkan AMP dan pirofosfat anergani. Transportasi asam lemak. Tahapan yang kedua yaitu transportasi asam lemak ke mitokondria. Hasil lemak CoA tidak dapat menembus dinding dalam mitokondria, tetapi enzim karnitin asil transferase 1 mengkatalisis sehingga hasil lemak karnitin dapat menembus melalui membran dalam dan menuju matriks mitokondria. Proses masuknya gugus asil lemak secara enzimatik dengan memindahkan asil dari karnitin menuju CoA di dalam mitokondria oleh hasil karnitin transferase 2. Baiklah, proses yang pertama yakni beta oksidasi. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan reaksi enzimatik yang terjadi, yaitu yang pertama, dehidrogenasi 1. Proses dehidrogenasi asil lemak koenzim A dengan enzim asil koenzim A dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim direduksi menjadi FADH. Kemudian yang kedua, hidrasi. Ikatan rangka pada enoil koenzim A dihidrasi menjadi hidroksiasil koenzim A oleh enzim enoil koenzim hidratase. Yang ketiga, dehidrogenasi 2-hidroksiasil koenzim A dioksidasi menjadi ketoasil koenzim A menggunakan enzim hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Pada reaksi ini, NAD sebagai koenzim direduksi menjadi NADH2. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tiolasi. Reaksi tahap akhir di mana beta hidroksiasil koenzim A bereaksi dengan CoA bebas menghasilkan asetil koenzim A dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil koenzim A asil transferase, asetil koenzim A akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil koenzim A yang lain. Satu siklus beta oksidasi akan menghasilkan 1 NADH2, 1 FADH2, dan 1 asetil koenzim A. Apabila asam palmitat memasuki siklus ini, yang asam palmitat terdiri atas 16 atom karbon, sehingga akan melalui 7 kali lintasan. Dengan demikian, 7 NADH2, 7 FADH2, dan asetil koenzim A. Kemudian tahap yang kedua, yaitu siklus Krebs. Gugus asetil dari asetil koenzim A dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus Krebs. Terdapat 8 asetil koenzim A yang berasal dari tahapan B oksidasi yang masuk dalam siklus Krebs. Dengan demikian, dari 8 asetil koenzim A akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian tahap yang terakhir, yakni transfer elektron. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron produksi NADH2 dan FADH2, yang pada tahap ketiga kali ini menyumbangkan elektron ke rantai respirasi mitokondria, di mana elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi bersamaan dari ADP menjadi ATP. Total yang dihasilkan dalam katabolisme asam lemak adalah 130 ATP. Selanjutnya adalah mengenai fungsi lemak. Lemak secara umum berfungsi sebagai sumber energi utama selain protein dan karbohidrat bagi tubuh manusia. Lemak dalam tubuh merupakan cadangan energi yang sewaktu-waktu digunakan kembali bila tubuh memerlukan. Energi yang dihasilkan lemak ini lebih tinggi daripada karbohidrat, karena dalam tubuh, lemak akan dioksidasi yang menghasilkan molekul lebih banyak sehingga dapat menghasilkan energi lebih tinggi. Asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%, sedangkan sisanya, yakni gliserol, hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Katabolisme asam
Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan mengenai katabolisme asam lemak, dapat diambil kesimpulan yaitu katabolisme asam lemak dilakukan dengan memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu beta oksidasi, siklus Krebs, dan juga sistem transfer elektron. Makanan yang kita makan mengandung lemak yang digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh. Kita bisa mengonsumsi kacang tanah, keju, ataupun buah alpukat untuk memenuhi kebutuhan lemak tersebut. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai katabolisme asam lemak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan pada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.